Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibali فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Shadaqallah. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Ayat ini berbicara tentang amanah. Apa itu amanah? Tanggung jawab atau beban yang harus kita pertanggungjawabkan kepada orang yang memberi amanah. Apakah amanah itu kepada Allah ataupun amanah itu kepada sesama manusia. Artinya, sungguh telah kami tawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung. Mereka enggan menerimanya karena khawatir tidak mampu menunaikan amanah. Lalu ditawarkan kepada manusia, langsung diambil oleh manusia. Wa hamalahal insan. Jadi waktu ditawarkan amanah ini kepada manusia, diambil oleh manusia. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini zalim dan bodoh. Sesungguhnya manusia ini zalim dan bodoh. Apa pengertian zalim dan bodoh itu? Pertama, manusia ini cenderung ceroboh. Coba lihat dalam mengambil keputusan sehari-hari, manusia ini sering memikirkan enaknya, sering memikirkan untungnya, tapi resiko jarang dipertimbangkan. Dia hanya bagaimana enaknya. Kalau enak ambil. Tapi jarang mempertimbangkan risiko. Itulah zaluman jahula. Kalau bak kece orang awak, kamu koso berpikirnya ke belakang, bekolo dipikir. Dima tumbuh, dima di siang. Ini kecenderungan manusia. Cobalah, misalnya kita pedagang. Ada orang menawarkan kredit yang tak bayang apa? Dapat modal, dapat pinjaman. Ba'a membayar beko lo dipikirkan. Alasannya apa? Kurang kayo gadang liba utang apalagi awak. Nah ini cenderung. Ini kan jawaban yang sederhana. Jadi kecenderungan manusia itu ceroboh. Ada orang menawarkan posisi jabatan. Yang dia pikirkan apa? Jabatannya naik. Tapi di balik tanggung jawab jabatan itu jarang dipikirkan. Nah, ini kecerobohan manusia. Jadi manusia ini dengan beban, dengan amanah ceroboh. Yang kedua, zaluman jahula itu pengertiannya manusia ini sering berubah. Sebelum dapat, misalnya cari jabatan, sebelum dapat kan 1000 harapan dan janji. Tapi setelah dapat, bukan menjalankan janji-janji itu, tapi cenderung mempertahankan posisi.
bagaimanapun caranya. Jadi memang manusia itu sering berubah. Lalu sebelum kaya apa kata dia? Saya kalau kaya, saya akan lebih dermawan. Saya akan lebih permurah. Itu karena rencana, keinginan sebelum kaya. Lalu setelah itu Allah berkehendak kaya dia. Apa yang terjadi? Kikir. Kecenderungan manusia itu kikir. Kalau ndak kikir, ndak kaya udah Ustaz. Nah, ya kan? Seakan-akan pelit, pangkal kaya. Jadi manusia ini memang sering berubah. Saya kalau terpilih nanti saya akan bagana begini dan segala macam. Lalu terpilih dia cenderung berubah. Innal insana la yatqa ar-ra'au istaghna. Sesungguhnya manusia itu cenderung berbuat melampaui batas sewaktu dia merasa dirinya punya kemampuan. Kalaulah kayu, kalaulah berpangkat, kalaulah terpandang, kalaulah punya power, ini yang bahaya. Kalau diuji dengan kekurangan, banyak manusia yang sadar. Coba diuji dengan kemiskinan, ya Allah. Uji dengan penyakit, ya Allah, ya kan? Uji dengan banyak persoalan, ya Allah. Tapi uji dengan kekayaan, uji dengan kedudukan, uji dengan kemampuan-kemampuan yang ada. Apa yang terjadi? Manusia cenderung lupa daratan. Nah, inilah kelemahan manusia, zaluman jahulah. Jadi makanya amanah ini ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada gunung, mereka angkat tangan, ambo tidak sanggup ya Allah. Tapi waktu ditawarkan kepada manusia tidak ada cerita, bilo joleh, ya kan? Ambil. Nah, sehingga amanah itu diambil oleh manusia. Wa hamalahal insan. Diambil oleh manusia. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini zalim dan bodoh, ceroboh dan gampang berubah. Ini kenyataan dalam kehidupan. Ceroboh dan gampang berubah. Apa di antara amanah yang sudah Allah berikan kepada manusia yang harus ditunaikan? Yang pertama, amanah bertuhan kepada Allah. Sebelum roh ditiupkan ke dalam jasad, Allah sudah bertanya kepada roh manusia, roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Lalu dijawab, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi, ya kami menyatakan, ya kami bersumpah. Artinya apa? Kita menerima Allah itu sebagai Tuhan kita. Kita menerima Allah itu sebagai Tuhan kita. Dan itu merupakan bimbingan pertama untuk manusia agar selalu di atas kebenaran. Jadi makanya di dalam jiwa manusia ini sudah ada kebenaran. Kebenaran bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga kesuciannya. Tidak boleh dikotori. Selama dia suci di atas kebenaran. Kalau dia sudah kotor, maka dia akan menempuh jalan yang lain, itu jalan syaitan atau jalan iblis. Jadi makanya amanah pertama manusia itu bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, mutlak. Jadi makanya ilmu dasar kita adalah ilmu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah itu apa? Agama, fitrah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diredai oleh Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang mengambil di luar Islam itu, dia akan menjadi orang yang merugi. Jadi pada dasarnya jiwa manusia itu sudah Islam. Kullu mauludin yuladu alat fitrah. Setiap anak dilahirkan ke atas dunia ini dalam keadaan fitrah, memiliki jiwa Islami.
jiwa bertuhan kepada Allah. Maka orang tuanya lah yang merubah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi makanya agama Islam itu adalah amanah yang harus kita jaga di dalam jiwa kita, di dalam pemikiran kita, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita jangan tanggung-tanggung dalam beragama dalam rangka menunaikan amanah ini. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adum. Jangan kalian ikuti langkah setan karena setanlah musuh yang nyata bagi kamu. Karena setan itulah yang akan mengeluarkan kita. Menjadi kita tidak amanah di dalam beragama. Jadi beragama Islam adalah amanah yang harus kita tunaikan. Yang ketiga, apa amanah itu? Akal. Wa 'allama Adamal asma kullaha. Hanya manusia yang Allah berikan akal, keistimewaan. Dengan akal ini manusia bisa melewati kemuliaan malaikat. Malaikat itu tidak pernah ingkar. Taat selalu kepada Allah. Tapi karena dia tidak punya kemampuan berpikir seperti Adam, maka derajatnya bisa di bawah Nabi Adam. Sehingga Allah perintahkan malaikat menghormati Adam. Kenapa? Wa 'allama Adamal asma kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Maksudnya kemampuan berpikir. Jadi kemampuan berpikirnya adalah nikmat Allah yang istimewa untuk manusia, yang harus dijaga oleh manusia. Jadi makanya orang yang bersyukur itu rajin belajar, mengasah otak. Iqra. Makanya yang pertama turun bacalah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib hukumnya menuntut ilmu itu. Kenapa? Karena ini adalah amanah yang harus dijaga, yang harus biasa, sehingga ujungnya apa? Dia kenal dengan Allah dan takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Makanya untuk mencari kebahagiaan dunia bil ilmi, mencari kebahagiaan akhirat bil ilmi, mencari dua-duanya bil ilmi. Jadi mahkota manusia ini amanah. Jadi asah otak agar kita takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah yang ketiga. Adapun amanah yang keempat, posisi kita di dunia ini. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai pemimpin itu amanah. Wajib kita menjadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita pimpin. Meninggal kita dalam keadaan belum berkeluarga tapi sudah balik. Kepemimpinan diri kita ditanya oleh Allah. Lalu kita sudah berkeluarga, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kepemimpinan keluarga ditanya. Nah demikian pula kepemimpinan kita di masyarakat, RT, RW sampai setingginya. Makanya jadi pemimpin ini sangat berat dan susah. Makanya di antara orang yang akan dapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, di saat tidak ada perlindungan lain, itu pemimpin yang adil. Adillah kepada diri kita, adillah kepada keluarga kita, adillah kepada masyarakat kita, adillah kepada karyawan kita. Karena itu adalah amanah, amanah kepemimpinan. Lalu selanjutnya amanah sesama. Amanah sesama, apapun titipan, apapun beban yang kita terima dari orang lain, wajib kita penuhi. Makanya orang yang amanah itu gambaran dia beriman. La imana liman la amanata lahu, la dina liman ahdalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah.
Tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Jadi kalau dia sudah mampu amanah, sudah mampu menepati janji, berarti imannya sudah hebat. Saking sulitnya amanah. Saking sulitnya amanah. Kita kadang terima amanah itu dengan sumpah di bawah Al-Quran. Tapi dia kan biasa saja untuk melanggarnya. Makanya sangat berat. Jadi hati-hati kita dalam menerima amanah. Tapi kecenderungan manusia suka menerima amanah tanpa mempertimbangkan kemampuan menunaikan amanah itu. Kenapa? Zaluman jahula. Zalim dan bodoh tadi. Sering ceroboh dan suka berubah. Itulah manusia. Jadi makanya wajib menjaga amanah itu. Dan yang terakhir, amanah itu adalah perkataan. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak diam. Ini ringan. Makanya ada kisah seorang raja yang suruh mengidangkan makanan kepada pelayannya. Wahai pelayan, hari ini saya ingin hidangan terbaik. Apa yang dihidangkan? Gulai lidah dan gulai hati. Lalu di ketika yang lain dia minta hidangan yang paling tidak enak. Apa yang dihidangkan? Juga gulai lidah dan hati. Artinya apa? Saking sulitnya menjaga lidah dan hati. Dengan lidah dan hati manusia bisa amanah dan bisa menjadi terbaik. Tapi jangan salah, dengan lidah dan hati manusia bisa menjadi yang paling hina. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, kalau kita ingin menjaga predikat kita sebagai mukmin yang baik, maka jagalah amanah. Baik amanah bertuhan, amanah beragama, amanah akal, amanah kekhalifahan kita, sesama amanah yang kita terima dalam kehidupan, dan juga perkataan serta menjaga hati kita itu adalah amanah. Semoga kita adalah orang-orang yang amanah, yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.